Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Laili Fitria Rahmawati dengan NIM 1913274, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini aku bakal bahas sedikit tentang beberapa pengertian variabel dan jenis-jenis variabel. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak apa itu variabel? Buat yang belum paham dan belum pernah dengar, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Oh iya, sebelum kita bahas, aku mau kasih notes di awal bahwa pembahasan aku ini tidak sesulit dan tidak serumit apa yang kalian kira. Pertama, kita mulai bahas dari konsep dari variabel itu sendiri. Konsep variabel yaitu sebuah istilah atau ide-ide atau kata-kata atau pengertian yang digunakan untuk mengkelompokkan individu-individu atau kejadian-kejadian atau unit-unit menjadi kelompok atau individu atau kejadian atau unit. Konsep variabel juga merupakan sebuah abstraksi dan generalisasi dari data. Kalau pengertian variabel itu sendiri yaitu konsep yang mempunyai variasi. Konsep yang dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasikan pada suatu aspek sehingga memungkinkan untuk dapat diamati atau diukur. Contohnya, badan sebagai konsep dan berat badan sebagai variabel. Pengertian menurut para ahli, menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Menurut Uma Segaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau sifat orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu menurut Suharsimi Arikunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Kerlinger, variabel bisa dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang sama atau berbeda. Dengan begitu, variabel dapat dikatakan variabel tersebut merupakan suatu yang bervariasi, dinamakan variasi dikarenakan terdapat variasinya. Dan yang terakhir, menurut Sujarwo dan Basrowi, variabel merupakan suatu konsep yang bisa diukur dan memiliki variasi nilai. Kesimpulannya, variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diukur dan memiliki variasi. Dikarenakan peneliti sosial pada dasarnya merupakan usaha mencari hubungan di antara variabel-variabel, maka atribut apapun juga tidak bervariasi tidak dapat dijadikan objek penelitian karena tidak akan dapat dicari hubungannya dengan sesuatu yang lain. Identifikasi variabel dalam penelitian psikologi dan sosial. Satu variabel tidak mungkin hanya berkaitan dengan satu variabel lain saja, melainkan selalu saling berpengaruh dengan banyak variabel lain. Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsi-fungsinya masing-masing. Terdapat beberapa jenis-jenis variabel seperti variabel independen, variabel dependent, variabel moderating atau variabel moderate, variabel intervening, variabel control, variabel endogen, variabel exogen, dan variabel antecedent. Kita mulai dari variabel independen atau yang biasa kita sebut dengan variabel bebas. Ialah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain dan variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur atau yang
biasa kita sebut dengan eksperimen. Di mana untuk penelitian koresional, peneliti tidak memanipulasi variabel bebas. Biasanya digunakan dengan istilah prediktor dan kriterium untuk variabel tergantung. Yang kedua yaitu variabel dependent, atau yang biasa kita sebut dengan terikat atau tergantung. Ialah suatu variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besar efek atau pengaruh dari variabel lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, dan membesar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain yang termaksud. Yang ketiga yaitu variabel moderate, merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Pengertian lain menjelaskan bahwa variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas, utama, dan variabel tergantung. Variabel moderate berupa kategorikal atau klasifikasi. Pengikutsertaan variabel moderate didasari asumsi bahwa masing-masing kategori memiliki efek berbeda terhadap variabel tergantung. Yang keempat yaitu variabel intervening atau yang biasa kita sebut dengan variabel pengganggu. Variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Yang kelima yaitu variabel control. Didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Variabel bebas yang semula dibiarkan bervariasi kini dibatasi dengan sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Yang keenam itu variabel endogen, yaitu setiap variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain. Yang ketujuh, variabel eksogen, setiap variabel yang mempengaruhi variabel lain, namun tidak dipengaruhi oleh variabel sebelumnya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, variabel antecedent, variabel yang dapat membantu untuk menjelaskan hubungan sesungguhnya atau bagian dari hubungan antara variabel lain yang nominal dalam hubungan sebab dan akibat atau pengaruh. Dalam analisis regresi, variabel yang akan menjadi salah satu yang mempengaruhi kedua variabel independen dan variabel dependen. Variabel antecedent secara kronologis terjadi sebelum variabel independen dan dependen diteliti. Variabel antecedent dapat berperan menjadi variabel independen. Sekian dari saya, sedikit pembahasan mengenai variabel untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif D. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.